juga sudah hadir. Oleh karena itu, waktu dan tempat kami persilakan untuk Pak Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berdiri. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah beserta jajarannya, guru yang baru yang subhanallah energetik. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, keluarga besar SDIT Nur Ar-Rahman, wabil umum, keluarga besar Yayasan Nur Ar-Rahman. Mungkin ini awal kita tatap muka secara general. Nama saya Arif Hidayat, saya keluarga baru di Yayasan Nur Ar-Rahman, diamanahi di itu singkatannya agak panjang, ada di jadwal acara pada ini. Nah, sebagai perkenalan singkat saja ini Bapak dan Ibu, nama saya Arif Hidayat, lahir tahun Juli 80, status saya 1,4. 1 itu jumlah istri, 4 itu jumlah anak. Barangkali ada yang 1,4 juga di sini. 1,4. Ayo kita bikin grup. Bagi yang 0,0 semangat. Tapi mungkin ada ya Bu yang 0,0 masih ada. Semangat, semoga Allah mudahkan. Yang paling keras jangan ini sifatnya lebih kepada dialog, jadi Bapak Ibu mohon jangan sungkan untuk Pak gitu ya, memotong, kemudian kita bisa berdialog banyak. Saya alumni UPI, saya nggak mau bilangnya UPI, angkat tangan nggak, itu terlalu saru, suku, agama, ras, dan universitas, itu tidak baik. Dan kemudian saya melanjutkan di ITB untuk masternya, lalu saya mengajar di Amerika, khususnya di Illinois State University di bawah UNESCO. Kemudian saya melanjutkan studi S3 di Hiroshima bersama The Crew Kios. Lalu saya kembali tahun 2018 akhir, 2019 awal saya mulai mengajar kembali di UPI. Terakhir saya di Simia Vitamin Science, pelatihan guru IPA Asia Tenggara. Nah, Bapak dan Ibu, selanjutnya slide ini tidak tayang lagi, semoga kita banyak berkenalan secara keluarga besar Yayasan Nur Ar-Rahman. Jadi mohon jangan sungkan panggil saya Pak Arif saja, sudah luar biasa menurut saya. Slide ini sudah pernah ditayangkan, saya ingin menayangkan lagi. Sebelum ditayangkan, ini memang tidak ada orangnya atau bagaimana ya? Maaf Pak Lukas, ini memang tidak ada orangnya atau bagaimana Pak? Tidak ada orangnya, sebagian masih dalam proses. Baik. Bu Hanina sopan tidak Bu, kalau saya minta diisi Ibu. Maaf bisa. Oh iya. Maaf. Ya. Bapak-bapak boleh mendekat ke depan. Maksudnya nanti bapak mau ke depan, ibu-ibu juga ke depan nih. Yuk, Pak sama bapak. Isi dulu. Ada yang sendiri. Ada juga itu. Sini, sini. Oh ini kayaknya sudah ada yang ini. Lagi masuk pagi. Kalau saya di belakang, sejujurnya saya sengsara ini. Nggak jelas itu tulisan, seriusan. Apalagi omongannya Pak Lukas. Pak Lukas ngomong sesuatu deh. Tuh kan, terkenalkan. Lama pisah. Masuk sebelah sana, masuk. Ini momen nanti kita insya Allah saling feel free lah. Silakan mengisi yang bagian yang masih kosong. Ibu-ibu yang paling belakang ke depan deh. Ibu-ibu yang pakai jilbab. Ini aja Pak.
sini kan? Posisi menentukan IP. Silakan kan. Bu Karin adakah beliau? Bu Karin, bangkunya bagus Bu, silakan Bu. Baik, di sini ada satu lagi yang kosong Bu, silakan. Pak, di sini siapa ya Bu? Pak Fuad, OTW Pak Fuad kayaknya ya. Satu lagi yang kosong Bapak Ibu, silakan. Ayo, bergerak. Bapak mau tukar Bapak ke sini sehingga ada yang di situ, atau akan mau di sini sehingga ada yang di situ, gitu kan? Ya, makasih. Aja laki-laki aja yang depan. Oh, Pak Fuad. Pak Fuad itu dia. Sini silakan. Kalau Pak Fuad Tadi kosong ya. Ya, Bapak dan Ibu. Ya, tidak apa-apa. Baik. Nuhun Bapak, nuhun. Bapak dan Ibu, Allah, kami, waktu itu saya agak sering bertemu dengan Bapak Ibu guru TK, SD, SMP, SMA di berbagai wilayah Indonesia. Kecenderungan umum sekolah negeri adalah ketika ada pemateri berlomba-lomba di belakang. Serius. Kecenderungan umum. Saya ingin mengutip sejarah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika membuat majelis itu betul saling melapang-lapangkan, tapi ingin saling mendekat agar mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini budaya, tentu itu sebetulnya budaya Arab, tapi diadopsi sebagai budaya agama dan memang tidak bertentangan. Maka kita ambil itu. Yang kedua, bahwa sangat populer di majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak makan dalam majelis kecuali minum. Tapi umum saya sampai kemarin saya di posisi kota tertentu saya cerita itu ya kalau di meja itu kalau tidak ada laptop, minuman, makanan. Entah ibu bapak kalau nggak kacang, puyem, bukan puyem apa boleh itu apa bahasa Cirebonnya ya Allah. Ubi, sejenis itulah. Kita di Nur Ar-Rahman berusaha meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Even dari yang paling kecil, nah kita sepakati saja di setiap majelis. Rapat itu majelis, gitu Pak Ustadz ya. Kalau rapat itu ya majelis. Gitu. Minuman oke, makanan enggak. Semata-mata karena disiplin cepat bukan sunnah, gitu saja. Mudahnya gampang. Mudah ya gampang. Ucapannya mudah. Bahwa ini adalah bagian dari sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak dan Ibu. Kisahnya sudah sering saya ulang, tapi mohon koreksi kalau ada kesalahan. Bahwasanya, ada yang jatuh, ya Allah. Ya. Kondisi pengembangan kita sebagai guru adalah orang dewasa. Rumusnya satu, Bapak dan Ibu. Cara agar orang dewasa belajar harus intentionally design, harus secara sengaja didesain belajar. Belajar sambil belanja, insya Allah dominan belanja. Belajar sambil arisan, insya Allah arisan yang dominan. Jadi bedanya di orang dewasa, andragogi, kita andragogi bukan pedagogi. Andragogi itu hubungan orang dewasa dalam pendidikan. Itu harus sengaja belajar. Saya review sedikit kisah sedikit saja Bapak Ibu. Sahabat saya 20 tahun lalu seangkatan di jurusan yang sama di UPI. 10 tahun yang lalu saya sudah jadi dosen, beliau saya bimbing skripsinya supaya lulus. Lama. Tapi yang buat lama adalah beliau menekuni hafiz Quran sehingga sekarang menjadi imam tetap di Masjid Darut Tauhid. 20 tahun berlalu, kami ngobrol lalu membicarakan kemajuan pencapaian masing-masing. Wah, Pak Arif sudah mencapai A, B, C, D, F, G, H. Saya diam aja, lalu saya bilang, saya kehilangan yang besar. Apa?
20 tahun saya nggak hafal Quran saya. Bro, saya ke kawan seangkatan, dirimu 20 tahun pegang Quran bro. Orang nggak pegang nih, gitu. Orang banyak nggak pegang gitu. Saya 20 tahun nggak pegang Quran ini. Ya udah, ayo belajar. Koream. Ya udah sambil ini ternyata harus diniatkan betul untuk belajar. Maka orang dewasa harus diniatkan betul untuk belajar, baru dia berubah. Akhirnya sekarang saya punya kelas khusus dengan beliau, terus spesial nuhun pisan saya bilang untuk dibimbing. 20 tahun kemana saja, padahal kalau per hari saya menghafalkan satu ayat, 17 tahun selesai. Itu 20 tahun saya leyeh-leyeh gitu dalam hal Quran. Nah, Bapak Ibu, cara orang dewasa belajar adalah sengaja menyediakan pengalaman belajar. Saya percaya Ibu Hamidah dan tim melaksanakan majelis ini untuk menyengajakan kita belajar. Bisa dari sumber luar ataupun dari pengalaman diri. Masalahnya dari sumber luar dan pengalaman diri itulah yang menentukan kita tumbuh lebih baik. Dan khusus orang dewasa, sumber luar berpengaruh paling besar. Khusus orang dewasa, sumber luar berpengaruh paling besar. Mau trial Bapak Ibu, coba seminggu nggak ada aktivitas, lalu lihat dominantly apa yang Bapak Ibu kerjakan. Nonton YouTube kah, drakor kah, film kah, dan sebagainya. Bahwasanya kalau dalam keadaan sendiri, peluang futur itu lebih besar. Maka perlu banyak sumber-sumber dari luar memperkuat pengalaman diri. Ini kisah populer yang saya baca, namun cerita saya tidak sama persis dengan yang tertulis. Bahwasanya ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau ini masuk di gelang akhir kenabian, dan beliau cenderung datang ke majelis Nabi lalu menyampaikan kepada kaumnya jauh 5 km di luar kota Madinah, datang mendengar hadis, mendengar ayat, datang ke kaumnya. Beliau punya penyakit barlen, orang Cirebon tahu ini, barlen, bubar kelalen. Jadi begitu mendengar ayat dari Nabi, datang ke kaumnya, namanya eta gitu, apa ya, lupa beliau. Sampai kadang-kadang temannya menjuluki, hei si pelupa. Beliau datang menghadap Nabi singkatnya, kemudian menceritakan keterbatasannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inti kira-kira terjemahannya, sini, kau akan kudoakan. Beliau didoakan, kecap kepalanya didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang notabene insya Allah makbul. Lalu yang kedua, kau di sini ya, jangan jauh-jauh dari aku. Yang satu doa, yang kedua ikhtiar. Jangan jauh-jauh dari aku, artinya berusaha agar sahabat ini dapat pengalaman dari sumber luar. Beliau hanya stay sekitar 2 tahun karena Nabi wafat sesuai dengan waktunya. Dan 2 tahun ini beliau menjadi orang yang paling banyak merawikan hadis, jauh melebihi Ibnu Umar, jauh melebihi Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau inilah yang menjadi perawi hadis terbesar di zamannya. Dan kalau kita mendengar hadis dari Abu Hurairah, itulah orang yang dimaksud, si penyayang kucing, itulah julukannya. Dan ketika itu usia beliau 56-55 sekitar. Artinya beliau memupuk pengalaman sumber dari luar, terus untuk meningkatkan pengalaman diri. Maka bahaya pertama menjadi guru, insya Allah di yayasan kita adalah single perspektif atau ingin sendiri. Tolong jangan. Guru harus multi perspektif, harus mempunyai kawan yang banyak, karena mereka yang akan memperkaya diri. Percaya atau tidak, saya banyak belajar dari kemarin perpisahan, belajar ke Pak Rahmat, belajar Pak Lukas, belajar ke yang lain, karena itu adalah sumber pengalaman luar kepada. Nah, terkait dengan COVID sebetulnya dampaknya lumayan Bapak dan Ibu. Masya Allah, sekarang 191 negara, 1,5 miliar manusia terjangkit, dan 63 juta guru ini yang stop. 1,5 miliar itu adalah, maaf saya ingin revisi, siswa yang terpaksa tidak sekolah di seluruh dunia Bapak dan Ibu. Tapi education cannot wait, pendidikan jangan berhenti. Kemarin sengaja saya pakai masker ini, saya ditugaskan ke kota Sukabumi, satu-satunya kota yang hijau di Jawa Barat, mungkin di Jawa. Saya berangkat sekira sore, datang malam, agak sehari di sana.
dan terasa daerah hijau, even daerah hijau orang-orang pakai masker gitu, jaga jarak, seperti ini terjadi. Dan kasus terbaru kalau di Bandung, Bapak Ibu mungkin depan UPI itu ada sekolah calon perwira Secapa Panorama, itu 200 orang positif. Dan di UPI kami kedatangan tamu 3 orang, 2 orangnya ternyata positif, ketahuannya setelah pulang dari UPI baru ketahuan positif. Jadi semakin tak terlihat karena orang tanpa gejala. Kembali, saya kemarin berkunjung ke Sukabumi, saya diminta di sana, ditugaskan ke sana di salah satu sekolah percontohan. Kemudian mereka memberi souvenir. Kemudian mereka bilang, Pak, kami satu-satunya sekolah hijau, daerah hijau, apa yang hijau secara COVID di seluruh Jawa. Dan besok Pak Wapres akan melihat bagaimana praktek di sekolah. Kira-kira pembelajarannya seperti apa ya, Pak? Padahal ini sekolahnya green, Bapak Ibu. Yang tanggal 13 siswa boleh masuk dengan setengah kelas. Itu boleh masuk 19 orang dari 38 itu boleh masuk. Oh begitu Pak. Tapi kami belum bisa Pak pembelajaran langsung. Kira-kira rekomendasinya apa? Nah, gagasan itu saya ramu sebetulnya dari tim. Kemudian juga insya Allah kita coba tularkan di Nur Ar-Rahman, yaitu tentang blended learning. Seperti apa Bapak Ibu saya teruskan. Mohon jangan sungkan untuk acungkan tangan atau stop gitu Bapak Ibu ya. Kita akan diskusi lagi. Ini singkat saja, secara psikologi kita tidak berada di zona nyaman. Awalnya saya pribadi takut Bapak Ibu, sejujurnya saya takut ini. Takut terjangkit, takut anak saya terjangkit. Takut positif, takut anak saya positif. Lalu 1 bulan ke depan setengah kemarin kita mulai belajar. Oh, kenapa bisa tertular? Apa yang bisa mencegah? Gimana caranya? Sampai sekarang saya agak rutin minuman probiotik bermerek Pipcold belakangnya. Sudah tahu ketahuannya. Itu karena dari belajar, oh baiknya minum ini, oh baiknya anu gitu. Kita sudah semoga pergi dari zona ketakutan secara manusiawi, kemudian sudah ada di zona belajar. Dan sekarang kita masuk di zona bertumbuh. Saya sudah bertumbuh horizontal. Timbangan itu semakin ke kanan saya. Ibu maaf ya, saya mencoba ngelawak tapi kadang kurang lucu. Coba ketawa saja nggak apa-apa. Maksudnya zona bertumbuh di sini tidak semata-mata berat badan gitu Bapak Ibu. Kalau di rumah saya merasakan Bapak Ibu. Tapi zona bertumbuh ini hal-hal yang lain seperti mulai memikirkan orang lain. Masya Allah, mulai memikirkan siswa, itu luar biasanya dulu. Menggunakan kemampuan untuk mereka yang membutuhkan. Penuh kasih sayang, berterima kasih, menjaga emosi, cara beradaptasi. Ini yang ingin saya coba paparkan. Cara beradaptasi dengan perubahan dan mempraktekkan kesabaran, relasi, kreativitas. Harapan saya, Bapak dan Ibu yang tadinya kita berada di sini sebelum pandemi, kita sudah melewati zona ketakutan, kita masih berada di zona belajar, tapi sekarang kita pergi ke zona bertumbuh. Bukan tumbuh semata-mata secara fisik, karena biasanya usia 25 sudah berhenti, tapi tumbuh secara pikiran, secara kemampuan, secara kognitif, afektif, dan psikomotor. Saya ada psikomotor sering pakai apa tadi? Motor, betul. Melatih motorik halus. Gitu. Baik. Kalau di sekolah yang terjadi itu sudah kiri. Pengajaran, penunjang, pengetahuan, transformasi, kawah candra di muka. Tapi kalau di rumah yang Bapak Ibu alami di semester kemarin, sejujurnya bagi Bapak Ibu yang punya putra putri mengalami ada pendidikan, itu juga utama. Lalu para nyonya-nyonya dan emak-emak jadi penanggung jawab. Di situ ada karakter dan potensi penularan, dan di situ juga ada recovery dan motivasi Bapak Ibu. Nah, jadi salah satu hal unik ketika pandemi pembelajaran yang saya amati bukan hanya dari Nur Ar-Rahman, tapi juga dari sekolah-sekolah lain, dan menurut saya ini penting, ada 3 hal. Ini survei Jawa Barat melibatkan 90.000 guru, tapi kesimpulannya saya ambil 3 hal saja. Pertama adalah guru rumit belajar. Saya nggak bilang complicated, itu terlalu terkait sama personal, tapi rumit belajar, bukan rumit mengajar. Mohon maaf, rumit belajar. Karena dalam pengajarannya saja
masih baru gitu, lewat WAG. Kadang juga ini orang tua nggak ngerti amat sih, kita juga repot kan, harus lapor ke Disdik tiap hari gitu. Orang tua capri malam-malam, belum lagi penilaian, materi belum nyampe, banyak hal. Rumit belajar, dari mengajarnya sudah rumit, ke belajarnya lebih rumit. Yang kedua, siswa yang kabur. Kabur di sini bukan pergi. Kabur di sini adalah dia lolos dari pembelajaran. Cara mudah ceknya, cek ke orang tua. Seberapa banyak dia menghabiskan untuk hal-hal yang non belajar. Nonton YouTube itu bisa belajar juga, tergantung kontennya. Nonton TV bisa belajar juga. Siswa yang kabur belajar ini terjadi di mana-mana saat pandemi. Dan yang lebih penting lagi, relasi keduanya di mana di situ ada orang tua. Saya juga mendengar dari beberapa WAG di luar sekolah bahwasanya orang tua sudah mulai menjerit gitu. Bukan cuma dari aspek kok saya dilibatkan terlalu dalam pembelajaran, tapi dari aspek finansial, dari aspek menghadapi anak. Ya kalau orang tuanya di rumah, yang orang tuanya kerja, lebih complicated lagi Bapak dan Ibu. Sebelum saya pindah slide, ada yang mau didiskusikan? Kah? Tidak ada. Oh, slide-nya saya share di grup Bapak Ibu ya. Di grup saya ada dengan Ibu Kepala Sekolah dan dengan kami dan insyaallah. Nah, jadi zona bertumbuh yang dimaksud dari untuk yang saya sampaikan hari ini dan beberapa hari ke depan, yaitu tumbuh belajar secara sistem SD, sistem yayasan. Yang kedua, tumbuh belajar sebagai guru. Nanti kita akan fokus di nomor 1. Karena nomor 1 ini singkat, 3 pekan selesai semoga. Tapi yang nomor 2, mungkin 1 semester, 2 semester gitu. Yang nomor 2. Baik, semoga kita tadi di sebelah kiri Bapak dan Ibu, tadinya waktu zaman beberapa bulan yang lalu, dengan semoga disediakan suplemental belajar, kita maju di sebelah kanan yang ada di tengah, yaitu blended learning, kombinasi tatap muka langsung dengan virtual. Pak, kenapa nggak langsung virtual?